Pak Profesor jangan mengacu pada literasi Google. Jadi harus Pak Profesor banyak baca, cari referensi-referensi sehingga Pak Profesor tidak menyesatkan proses hukum yang ada di Indonesia. Saya kira tidak lip service, saya kira sungguh-sungguh memburu, sungguh-sungguh mencari, dan mungkin ya Sylvester Lihai yang kemudian sembunyi atau kemudian disembunyikan kita tidak tahu. Maka menurut saya di interupsi ini kita dukung sepenuhnya Kejaksaan Agung untuk menemukan Sylvester dengan tetap memperhatikan prosedur penangkapan, prosedur eksekusinya, perlindungan hak asasi manusianya. Karena sekali lagi bahwa syarat untuk dieksekusi telah terpenuhi. Oke, Bang Husainuddin, Anda percaya tidak bahwa Kejaksaan Agung ini benar-benar mencari? Saya mencabut kepercayaan saya pada urusan ini kepada Kejaksaan Agung sebelum Kejaksaan Agung membuktikan kepada publik bahwa benar-benar bisa melakukan penangkapan terhadap Sylvester Matutina. Kenapa? Tidak masuk akal gitu. Kalau yang melakukan penangkapan itu lembaga swasta atau kita yang tidak punya kewenangan, tidak punya sumber daya, tidak punya daya paksa, oke lah kita maklum. Atau mungkin warga yang kena bencana, overmah. Tapi ini negara dengan fasilitas sumber daya, alat, dan berbagai sarana prasarana. Ya mungkin saja tidak bisa ketemu. Ya ngejar Sylvester Matutina ke Papua, orangnya ada di Solo, misalnya begitu. Jadi saya pikir hari ini justru ini bukan hanya Kejaksaan Agung, reputasi kekuasaan. Karena salah satu janji Pak Prabowo adalah penegakan hukum. Apalagi saat ini Kejaksaan lagi naik daun. Lagi naik daun. Jadi orang akan menganggap apakah benar ya misalnya kemarin pada kasus. Tapi ini interupsi, bahwa tidak sekedar Kejaksaan Agung yang tidak bisa menemukan orang. KPK saja tidak masukkan Harun Masiku juga gitu loh. Ya. Jadi memang negara ini penuh misteri juga gitu loh. Jadi tidak bisa hanya mengatakan Kejaksaan Agung. Kalau Harun Masiku masih relevan, Prof. Karena memang tidak ditemui. Kalau ini kan pengakuannya masih ada tadi. Sahabatnya menyatakan itu lain lagi soal pengakuan nggak ada. Bang Firdaus benar menyimak. Masih ada dalam keluarganya, bersama keluarganya. Saya kemarin pada debat yang lain katanya Bang Sylvester masih ada di Jakarta. Oke, kita tanya dulu sama sahabatnya. Tidak sependapat dengan prinsip-prinsip hukum Pak Profesor tadi. Karena saya menilai bahwa Pak Profesor masih banyak baca lagi, harus banyak baca lagi. Di Indonesia ini Pak Profesor ada yang namanya ajas oportunitas. Ajas oportunitas itu mengelabui hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Mengelabui? Ya, mengelabui dan membayang-bayangi dan menakut-nakuti proses hukum dan hukum. Pak Profesor, kenapa saya bilang ada ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu? Ada pasal-pasal yang dituangkan di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004, ya. Pasal 35C salah satunya. Bahwa pejabat dan turunannya tidak bisa diperiksa dan dipidana oleh jaksa apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Dan demi kepentingan umum itu juga harus dibaca oleh Pak Profesor. Yang sekarang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Jadi Pak Profesor jangan kebanyakan baca. Dari tadi saya lihat Pak Profesor ini referensinya nih Google. Bukan, saya bukan ada Google. Harusnya Pak Profesor tuh baca dari rumah, jangan bawa Google. Ya, betul. Nah, Google itu kadang-kadang ada salahnya loh Pak Profesor. Jadi gini maksud saya. Pak Profesor jangan mengacu pada literasi Google. Jadi harus Pak Profesor banyak baca, cari referensi-referensi sehingga Pak Profesor tidak menyesatkan proses hukum yang ada di Indonesia. Dan Indonesia ini menjadi tercerahkan karena advice hukum yang diberikan oleh Pak Profesor. Kalau Pak Profesor dikit-dikit baca Google, sepotong-potong lalu menjabarkan. Asas mengelabui, membayang-bayang hukum itu tidak ada. Asas demi kepentingan hukum dihentikan, demi kepentingan umum dihentikan. Itu yang benar. Masalahnya sekarang ini ajas, ini kepentingan umum buat siapa? Ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu itu sedang berjalan sehari ini. Nah itulah yang sedang dibahas oleh kita. Setiap perkara hukum, baik pidana maupun perdata yang berkaitan langsung dengan pejabat publik, apalagi setingkat presiden dan presiden, itu tidak bisa tembus Pak Profesor. Tidak ada yang tembus. Kalau ada presiden atau presiden yang sudah dihukum, itu bisa menjadi jurisprudensi. Tapi dari mulai negara Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada dan belum pernah terjadi presiden dan wakil presiden dihukum. Itu kenapa? Karena ada ajas oportunitas tadi Pak Profesor. Ini bahas apa? Asas demi kepentingan umum itu dihentikan. Makanya Pak Profesor harus banyak belajar. Jangan banyak baca Google, belajar. Jadi maksud saya gini loh Pak Profesor. Jangan menggiring opini itu seakan-akan. Saya tahan-tahan ya. Saya tahan-tahan tidak komentar. Tetapi ini bisa bahaya buat masyarakat. Pak Jaksa Agung itu sedang bekerja sekarang Pak Profesor. Dan mereka bekerja itu penuh analisa. Analisa sebenarnya komunikasi gitu. Penuh analisa, gak bisa sembarang seperti bapak-bapak yang maunya nangkap. Kan ada pasal 193 saya bilang. Pasal 193 ya, pasal 193 KUHP itu jaksa bisa menyampingkan proses atau hakim bisa menyampingkan proses penahanan daripada jaksa atau hakim? Hakim bisa menyampingkan proses penahanan jaksa dan hakim artinya.
bisa Jaksa menyatakan atau hakim? jaksa dan hakim. Hakim atau jaksa? Karena yang memerintah Jangan-jangan hakim, jaksa. yang melaksanakan jaksa kan gitu. Hakim atau jaksa? Hakim dan jaksa. Oh, jaksa juga. Iya, jaksa juga. Oh iya, Kan atau saya bilang hakim? tadi, Jangan-jangan hakim? Jaksa dan hakim. Jadi maksud saya begini Pak Profesor, ya ada pasal 133 yang harus dipatuhi juga. Bapak serius Kenapa? kalau- Walaupun orang itu sudah dituntut pidana, tapi kalau hakimnya kurang yakin, ya nggak bisa dong ditangkap, ditahan. Gimana Bang Khosrudin? Kenapa legal standing Tanggapannya? yang laporin siapa? Itu Pak Yusuf oke. Kala tidak melaporkan. Oke, kita Yang kasih. melaporkan ponakannya. Oke, kita Bagaimana kasih bisa- Cara kesempatan kita dulu Bang Khosrudin. bernalar itu, Prosesnya itu sudah semua salah kan dari sudah nggak pertama. relevan. Oke. Kecuali proses itu masih di sidang, masih kita libatkan peran hakim dalam proses ini. Kecuali ini masih di penyidikan, kita libatkan Pasal kepolisian. 193 itu Kecuali menjelaskan masih dalam apabila dakwaan udah ada atau putusan, tuntutan, baru jaksa hakim itu masih tidak bisa bisa kita melaksanakan persoalkan. Ini sudah penahanan. putusan dan sudah inkrah. Bahkan Jaksa Agung menyatakan sedang memburu. Itu artinya apa? Sudah nggak ada alasan yang lain. Cuman persoalannya kenapa sampai hari ini Jaksa Agung kok nggak bisa nangkap Sylvester Matutina? Saya jadi kepikiran, jangan-jangan butuh sewa jasa Jawabannya swasta. adalah pelapornya salah, bukan Yusuf Kala. Ya. Itu jawabannya. Saya Apanya iya sih? menyarankan Ada putusan. negara Salah, sebenarnya bukan Yusuf Kala, legal sewa standing ada. Laskar Pembasmi Firdaus gimana? Wibowo. Jangan Baru pakai bisa dibasmi itu gimana? kayaknya. Karena negara kalah. Sekarang Bang Firdausnya Firdaus nggak kayaknya masuk. harus Gimana? sewa deh itu. Nggak Harus bisa. dibantu deh. Karena negara ini nggak mempan Nggak bisa. kayaknya. Saya sedang membantu negara, makanya saya bela Iya, negara pakai sekarang Laskar ini. Pembasminya itu. Loh, bukan Kalau perlu lompat-lompat itu Pembasmi ini salto akan begitu. membasmi Roy Suryo dengan kawan-kawannya termasuk kalian. Iya. Kita stick dulu nih ke kasus Sylvester. Bang Fitra gimana nih tadi tanggapannya? Saya kira kasus Sylvester ini adalah kasus kecil ya. Kalau memang ini menjadi problem bagi masyarakat dan kepentingan umum, saya kira Presiden Prabowo bisa mengeluarkan amnesti. Karena seperti kasus Tom Lembong maupun Hasto ya, itu mendapatkan amnesti maupun abolisi dari Presiden. Apabila kita lihat kasus ini kan menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat dan menguras energi, ya di sini perlu kebijaksanaan dari seorang presiden karena ini lahir daripada suatu problem ataupun persoalan terkait dengan pemberitaan-pemberitaan dari hasil jurnalistik yang artinya demonstrasi kritikan yang dilakukan oleh Sylvester tersebut merupakan suatu bahan kritikan ketika dia melakukan unjuk rasa. Oke. Saya kira kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan unjuk rasa itu sah-sah saja. Tapi ketika unjuk rasa dilakukan oleh seseorang ada yang baper, ini yang menjadi persoalan. Apalagi pelapornya itu bukan korban langsung. Oke. Nah ini yang menjadi catatan kita bersama bahwasanya saya melihat kasus ini masuk dalam suatu kasus kasuistis yang bertabrakan dengan syarat-syarat Baik. formil maupun material yang terjadi. Gitu. Baik, Bang Khosrudin setuju tidak kalau Sylvester Matutina dapat amnesti dari Prabowo? Sekarang yang kasih amnesti itu ya akan mikir, oh ini di penjara sehari pun nggak pernah itu. Oke lah kita reversi Tom Lembong. Oke. Kita reversi Hasto. Amnesti itu nggak mesti harus Mereka di pernah menjalani setidaknya itikat baik Ini bukan mereka persoalan menghormati hukum. abolisi, Ini tapi orang nggak amnesti, menghormati hukum. pengampunan yang diberikan Bagaimana apabila negara sudah memberi berbuat pengampunan gitu loh. terhadap orang yang nggak menghargai hukum. Jadi- Bahkan hari ini Sylvester Matutina telah menjatuhkan marwah hukum di negeri ini karena ulahnya. Kecuali Nggak ada, dia nggak datang, menjatuhkan, nggak ada, menyerahkan nggak ada. diri, kemudian Nggak ada, dieksekusi, nggak ada. Bagaimana baru bisa undang-undangnya ada, menjatuhkan. peraturannya Jadi mungkin ada, dia menyerahkan menghadap- Ya, diri gimana? gimana Menghadap Pak ke Marfan? Prosesnya ambigu Presiden, kok. minta amnesti tapi mungkin akan ditangkap Prosesnya kalau ambigu, menghadap. harusnya Jadi jaksa takut, yang diperiksa kode etiknya gitu loh. Yang jelas Jadi harus sudah langsung begini. hadap dulu. Menghadap dulu. Harus dieksekusi dulu baru bisa dapat amnesti. Gitu. Jadi nggak bisa, Dalam proses gitu. unjuk rasa nggak bisa. Ya, terus siapa yang memohon mau siapa? Kuasanya. Apalagi barang buktinya maupun itu penasihat hukumnya adalah yang foto-foto memohon. klip dari Atau media. kirim surat saja kan nggak bisa. Harus yang bersangkutan kan untuk Saya mengajukan kira itu. nggak mesti masalah permohonan segala macam. Kasus Hasto dan Tom Lembong juga nggak ada permohonan ya diberikan oleh Presiden. Saya kira menjadi Memang makin ini lama menguras makin energi liar itu karena tidak kunjung berbangsa dan dieksekusi. bernegara. Sebenarnya kalau Ini dieksekusi merupakan masuk penjara, suatu solusi. selesai ini Karena urusan. kasus Akan ini, ada lagi Mbak sahabat itu penjahat. Mbak Diandra Ya, nggak perlu ada kita kawan ketahui. penjahat, Ini nggak ada kasusnya hanya narasi barang membela buktinya penjahat terkait hilang. dengan Karena udah pemberitaan loh. dieksekusi, begitu. Oke, Ini kita hal elementernya lanjutkan gitu. Kasus lagi. cuma tipis Usai seperti jeda, itu, tapi Bapak-bapak dihukum orang tetaplah salah. diinterupsi.